Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat Al-Multazam, atas waktunya untuk berbagi atas impact yang sudah saya laksanakan selama 4 hari kemarin di SMK 1 Kuningan. Ya. Ini on the job learning 2, yaitu tugas pembebasan kepada teman-teman sejawat. Insya Allah tidak lama ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada tujuannya berbagi pengalaman atas pelatihan yang sudah saya terima kemarin selama 4 hari kemarin, yaitu tujuannya biar semua guru-guru ini mengetahui terkait pelatihan yang sudah dilaksanakan kemarin. Adapun pelatihannya yaitu terkait 7 jurus BK hebat. Di mana di sini insya Allah Bapak Ibu semuanya akan menjadi guru-guru hebat Al-Multazam dengan 7 jurus BK yang akan saya sharingkan sekarang. Oke, untuk sebelum ke materinya kita sedikit dulu ya Bapak Ibu. Hey. Kalau saya bilang hey, Bapak Ibu bilang Hello. Kalau saya bilang hello, Bapak Ibu bilang Hey. Kita coba. Hai. Hello. Hello. Hey. Hello, hello. Hey. Hey, 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 hey. Hello. Pak Eko, berapa hey yang sudah diucapkan? 5. 5. Pak Eko, berapa hey yang sudah diucapkan? Ya, itu salah satu melatih konsentrasi kita ya Bapak Ibu. Oke, cukup ya. Latih lagi konsentrasi kitanya nanti. Ini. Oke, inilah 7 jurus BK hebat yang sudah kemarin saya dapatkan. Jurus yang pertama adalah kenali potensi. Jurus yang kedua adalah kelola emosi. Jurus yang ketiga adalah resiliensi. Dan jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Jurus yang kelima adalah jalin koneksi. Jurus yang keenam adalah membangun kolaborasi. Dan jurus yang ketujuh adalah menata situasi. Oke, kita kenalin satu persatu. Literasi. Maaf, ada 7 BK hebat. Ya. Dalam hati. Kita kenalin satu persatu ya untuk Kenalpot, jurusnya. kenalpot. Sampai potensi. Yang pertama adalah jurus 1, kenali potensi. Di mana di sini salah satunya adalah mengenali gaya belajar. Di mana di situ sudah Bapak Ibu ketahui juga mungkin terkait gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Kemudian yang kedua adalah mengenali profesi. Sudah tidak asing lagi ya, ada realistik, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Di mana di sini biasanya lebih ke anak-anak kelas 12, di mana di situ untuk karir kelanjutan setelah SMA-nya nanti. Ini jurus yang pertama, kita kenalin sepintas-sepintas aja ya Bapak Ibu. Oke. Jurus yang kedua adalah kenali emosi, di mana di sini guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Mungkin tadi ya ketika anak-anak sekarang sedang menghadapi PKA, online TO dan lain sebagainya, itu kan biasanya mengarah ke stres akademik. Itu mungkin tugas kita untuk menenangkan anak-anak mengelola emosinya. Di sini ada contohnya ya. Kebaca ya Bapak Ibu? Sangat kelihatan. Ya, di situ kan ada self awareness atau menyadari diri, self management, mengelola diri, responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, realistic skill, terampil berrelasi, social awareness, peduli sosial. Yaitu jurus yang kedua. Jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, di mana di sini membantu murid mengubah pola pikir dan fixed mindset menjadi growth mindset. Bisa mulai dari mengubah kata-kata, karena
menggambarkan pikiran bahwa alam sadar kita. Itu untuk jurus ketiga ya Bapak Ibu. Jadi di sini kan biasanya resiliensi berarti membantu anak-anak yang tadinya apa ya, tidak percaya diri, kemudian putus asa ketika sedang mendapatkan nilai. Jadi kita membantu menumbuhkan menghadapi kesulitan tersebut. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, itu kan ada kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah. Jadi mindset dirubah menjadi growth mindset. Kesuksesan, contohnya saya bisa sukses jika punya bakat. Padahal kan bakat itu bisa digali sampai kapanpun. Sehingga growth mindsetnya diubah. Saya bisa sukses dengan berusaha. Itu salah satu contohnya. Itu untuk jurus ketiga. Kemudian jurus keempat. Nah, di sini jurus keempat adalah menjaga konsistensi atau kebiasaan berkesadaran. Di mana di sini capaian pembelajaran guru itu mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin contoh hal kecilnya ketika pembiasaan misalkan merapihkan sepatu di depan kelas, itu kan awalnya pembiasaan awalnya. Kemudian lama-kelamaan kan berubah menjadi kesadaran diri. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita bisa membantu anak-anak yang dari pembiasaan menjadi kesadaran itu. Oke, selanjutnya ada jurus kelima. Nah, ini jurus kelima ini adalah jalin koneksi komunikasi empati. Jadi di sini guru BK atau konselor dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Di sini adalah salah satu contoh itu ya, perbedaan konseling umum dengan konseling realitanya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, jurus yang keenam selanjutnya adalah membangun kolaborasi. Guru BK dan guru kelas atau guru non BK menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga sekolah, masyarakat, media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Kolaborasi di sini bisa juga yang ketika anak-anak merasa tadi kurang matematikanya, berarti BK itu berkolaborasi dengan guru matematikanya, minta untuk tambahan pelajaran, itu salah satunya. Atau ada anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus, itu bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak luar, misalnya psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Kemudian jurus yang terakhir adalah menata situasi lingkungan, belajar aman, menyenangkan, dan menggembirakan. Kita harus bisa menciptakan situasi tersebut. Jadi anak-anak tidak merasa tidak nyaman di kelasnya, misalkan ada sesuatu hal, misalkan ada tercium nggak enak, atau misalkan dari kitanya sendiri mungkin seperti itu. Jadi kita harus menciptakan situasi kelas itu benar-benar anak tuh nyaman dan menyenangkan serta menggembirakan tentunya, mengoptimalkan seluruh warga sekolah itu, mengoptimalkan itu tadi ya, berkolaborasi tadi ininya. Bisa dilihat di situ ada contoh analisis pengembangan minat bakatnya ya di situ. Jadi hasil jangka pendeknya, jangka panjangnya, sarana dan prasarananya mungkin tadi ya ketika mungkin ya Pak Sunan sarana prasarana ketika kita ngecek di kelas, kipasnya mati misalkan gitu. Jadi kan itu tidak bikin nyaman anak, ya panas dan lain sebagainya. Ya, kipasnya enaknya yang bagian tengahnya saja. Oke Bapak Ibu, mungkin itu sedikit sekilas tentang 7 jurus BK hebat yang sudah saya dapati. Dan mungkin kalau untuk lebih jelasnya, satu jurus itu memang harus per hari atau bisa juga 4 hari ya dihitungnya di latihannya. Jadi ini sekilas saja. Kemudian ini nanti per jurus itu
pakai metodenya ARKA, di mana ARKA tersebut adalah A-nya beraktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya itu konsep, kemudian untuk A-nya itu Obsesi. Apa ya? ARKA-nya itu ini analisis, A-nya itu analisis. Ya, jadi semua jurus itu memakai metodenya ARKA. Ya, mungkin itu Bapak Ibu 7 jurus BK yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhirinya, kita ada senam jurus BK dulu. Mohon maaf ya. Bapak Ibu silakan berdiri. Ya. Bukan jurus Sakinah. Kalau enggak. Siap. Oh, singkat satu. Tadi yang benar. Ya, mangga Bapak Ibu. Ya, ya. Ya, baca. Soalnya bisa gambar. Kalau Kabar. Aja ya, kalau ternyata enggak. Oh, yang lima dayung. yang penting ya aja. Yang penting mau bergerak. Kok nggak masuk ya? Biar nggak pegel. Di depan Bersahabat. Tujuh sih yang dulu. Itu tetangga gimana? Gimana itu teh? Yang punya jadi kita aja kayak kita. Iya, Dia juga nggak apa. Jadi. Tolong. Oh, ada di mana? belum bisa. Wah, ini terlambat nih. Wah. Ayo mana pegangan? Oh, sudah lewat. Tapi udah langsung buka kan? Lewat emosi. Jangan lupa senyum itu. Masa nari-nari nggak senyum. Cuma gini. Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Bawa bola lari. Sekolah pakai itu bang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Guru kita satu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi Bu Dede. Sudah kalian Sudah Selamat. Ya, alhamdulillah.